memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Sebelum kita mulai pelajaran ini kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk absen siapa yang tidak hadir hari ini? Albert. Hanya Albert. Apa kabarnya? Nggak ada kabar. Tidak ada. Baik. Pada pertemuan kita pagi hari ini, kita akan masuk pada pekerjaan plesteran. Setelah kita masang dinding bata, kita akan lanjut pada pekerjaan plesteran. Yang dimana fungsi plesteran itu sendiri adalah untuk membuat dinding itu lebih kuat dan kokoh, serta melindunginya dari rembesan atau dari cuaca, contohnya seperti hujan. Dan tujuan kita mempelajari plesteran ini adalah sekiranya kalian menjadi pengawas atau bekerja di suatu konstruksi, kalian dapat melihat apakah sebuah pekerjaan plesteran tersebut benar atau salahnya. Untuk alat dan bahan, kiranya itu untuk alat dan bahan pada pekerjaan plesteran. Lebih jelasnya Bapak akan membagikan job sheet untuk kalian. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kita akan mempersiapkan diri kita, yaitu menerapkan K3 pada saat pekerjaan. Yang pertama tentu kita harus menyiapkan fisik kita terlebih dahulu. Jangan ada yang sakit saat bekerja, karena itu dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Dan selanjutnya menggunakan APD. Baik, Bapak akan masuk langsung pada langkah pekerjaannya. Minggu kemarin kita sudah membuat dinding bata. Sebelum kita membuat profil dinding bata ini, kita siram terlebih dahulu agar untuk nantinya saat kita melakukan plesterannya itu akan menempel dengan sempurna, dan supaya dindingnya itu pun tidak menyerap air dari campuran yang kita buat. Baru kita membuat profil. Buat profil ini, apa terlihat Abdi di belakang? Nah, ini ada garis untuk profil ya. Ini nih dipaku di bagian sini dan di sini. Jarak terpakunya itu lebih kurang 5-10 cm. Lalu kita tarik benang ke bawah. Untuk meluruskan benang ini ke bawah, kita menggunakan gunting-gunting. Setelah kita dapat kelurusan dan membuat profil untuk kepala plesteran, kita buat profil untuk truss ram. Karena di sebuah dinding itu terdapat dua campuran yang berbeda. Yang satu menggunakan campuran 1:4 dan 1:2 untuk truss ram. Truss ram ini juga ada dua. Kalau untuk dinding biasa 30 cm, dan untuk di kamar mandi itu biasanya 3 kali lipat, yaitu 90 cm. Setelah kita membuat profil, kita akan membuat campurannya. Dan untuk campurannya itu terdiri dari semen dan pasir. Di sini Bapak akan membuat hitungan untuk membuat kebutuhan untuk semen. Baik, setelah kita dapat kebutuhan bahan, kita lanjut pada pengaplikasian campuran tadi. Setelah kita membuat profil, kita aplikasikan campuran tadi ke profil tersebut dengan cara menggunakan buskam dan sendok semen. Kita mulai dari bawah, kita aplikasikan, lalu kita menarik atau mengarahkan buskam itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Karena jika kita gunakan buskam itu dari atas ke bawah, kemungkinan akan lepas
plesteran atau campuran tadi. Jadi dia tidak akan melekat dengan sempurna. Setelah kita mengaplikasikan campuran tadi ke kepala plesteran, baru kita lanjut ke plesteran. Jadi kita sudah mendapatkan patokan untuk plesteran kita. Jadi patokannya ini tebalan plesteran. Tebalan plesteran itu sekiranya 1 sampai 1,5 cm atau 10 sampai 15 mm. Kita sudah dapat patokannya, baru kita aplikasikan pada dinding yang belum terplester. Baik, kita sudah mempelajari teorinya tadi ya di dalam kelas. Pertama itu kita membuat profil untuk kepala plesteran. Dari mana jarak dari benang ke benang itu yaitu tadi 5 sampai 10 cm. Selanjutnya setelah kita memasang profilnya, untuk menentukan kelurusannya kita menggunakan unting-unting. Nah, setelah kita mendapatkan kelurusan dengan unting-untingnya, kita beri paku di sisi yang sejajar. Dan untuk ketebalan kepala plesteran ini sesuai yang kita pelajari di kelas kemarin, yaitu tebalnya 1 sampai 1,5. Jadi kita setel di sini sekitar lebih kurang 1 cm. Pada dinding bata ini kita basahi terlebih dahulu dengan air. Tujuan kita membasahi ini dengan air supaya saat kita masang plesteran itu plesterannya lebih lekat atau lebih kuat lekatnya ke dinding bata ini. Setelah kita basahi, baru kita membuat campuran untuk kepala plesterannya. Yang dimana campurannya ini yaitu 1:2. 1 semen dan 2 pasir. Untuk pengaplikasian campurannya ke dinding dengan cara melempaskan campurannya ke dinding dan kita tahan supaya tidak jatuh. Lakukan dengan cara dari bawah ke atas agar plesterannya tidak terjatuh. Lakukan cara seperti tadi sampai plesterannya selesai. Inilah kira-kira hasilnya. Setelah kita mempraktikkan tadi cara pemasangan plesteran dan setelah kepala plesterannya jadi, kita lanjutkan kepada plesteran yaitu dinding utuhnya. Dan fungsi dari kepala plesteran ini sendiri tadinya untuk acuan atau untuk patokan plesteran kita yang lainnya. Sekian saja untuk praktek plesteran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.